Apakah anak-anak semua siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Iya, kalau siap, coba lihat dulu sekelilingnya. Apakah masih ada sampah? Tengok di dalam lacinya, di bawah kaki mejanya. Tengok dulu. Kalau ada, buang dulu ya. Iya. Itu yang di belakangnya. Iya. Buang dulu. Sudah? Jika sudah, Ibu minta ketua kelas coba siapkan teman-temannya dulu. Selamat pagi anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, baik itu rahmat dan nikmatnya, sehingga kita telah dapat melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Selawat dan salam kita hadiahkan untuk arwah junjungan umat yang ininya Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu masuk pada pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Absen pertama, Aisyah Khairani, hadir ya. Arifah Handayani, hadir ya. Aisyah, Arifah Busli, ya, hadir. Feni Rosa, hadir. Fajriyatul, Fikri, Fazila, Furqan, hadir. Gunawan, Gilang, Hanum, Hanifah, Haris, Intan, Imamul, Rahmat, Ramadan, Regina, Rizka, Zafran, Zikri. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semua dari teman-teman Ananda hadir pada pertemuan hari ini. Dan kelas ini juga termasuk yang rajin dalam pembelajaran pada yang Ibu ampuh ya. Untuk itu, karena
kita telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya, kita akan membahas materi baru, yaitu materi yang berjudul tentang berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri. Anda pernah mengetahui tentang judul itu? Dari judul yang telah Ibu berikan itu, apakah Anda bisa mengamati terlebih dahulu? Dari judul yang Ibu berikan, apa cara pandang dari masing-masing Anda? Coba dulu konsep dasar dari judul kita ini. Saya Bu Ashifa. Menurut saya tentang judul kita yaitu berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri, maka dari kita berbusana secara baik akan mencerminkan kepribadian dengan akhlak yang baik juga, Bu. Itu maksudnya mungkin, Bu. Bagus. Terima kasih ya Ashifa. Beri dulu tepuk tangan untuk Ashifa. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya mengenai judul kita? Konsepnya yaitu kan berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Bu Zikri. Silakan, Menurut Zikri. saya konsep berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri juga hampir sama, Bu, dengan Ashifa, tapi mungkin lebih konsep itu juga ada yang mengatur tentang dalilnya, maka kita harus patuh dan terhadap perintah Allah begitu, Bu, dan akan mencerminkan kepribadian diri yang baik. Terima kasih Zikri. Kasih dulu aplaus untuk Zikri. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Sebelum kita mulai membuka materi yang selanjutnya yang berada dalam buku kita. Dari judulnya dulu. Nggak ada lagi? Jika tidak, kita mengawali dengan konsepnya terlebih dahulu. Konsep dari berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri merupakan bahwa kita berbusana secara Islam dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita diatur untuk menggunakan pakaian-pakaian yang bisa menutup aurat, yaitu berbusana dengan baik dan benar. Berbusana secara syar'i. Dari itu, apabila kita telah melaksanakan perintah Allah dengan berbusana secara syar'i menurut ketentuan ajaran Islam, maka kepribadian diri kita ini akan tercermin dari busana yang kita gunakan. Bagaimana tidak apabila kita menggunakan busana yang indah, nyaman, sopan, tentunya aura kebaikan itu akan terpancar dari diri kita, kan? Iya. Jika begitu, coba Anda buka dulu buku halaman 32. Itu adalah materi kita ya. Apa? Berbusana muslim dan muslimah sebagai cerminan kepribadian diri. Tujuan kita mempelajari itu agar ketaatan dan keistiqomahan kita ini dalam menjalankan perintah Allah, yaitu sesuai dengan Quran Surah An-Nur dan Quran Surah Al-Ahzab yang menyatakan tentang cara berpakaian kita. Jadi kita harus istiqomah dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah tersebut dalam berbusana. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Kita akan menyinggung tentang dalil yang akan membahas tentang konsep berbusana muslimah dan muslim ini, yaitu terdapat dalam Al-Quran. Apa tadi? Quran Surat An-Nur ayat 31 dan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Coba dulu dibuka bukunya. Lihat di situ ayatnya ya. Baca terjemahannya. Serta jika tidak ada yang membawa buku paketnya, buka Al-Qurannya ya. Quran Surat An-Nur, surat yang keberapa? Yang ke-24.
ayat 31. Sama lagi, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Surat yang keberapa? Surat yang ke-33. Nah, Ibu ingin Anda semua ini memahami dulu dari ayat tersebut. Ibu beri ya waktu sekitar 5 atau 7 menit. 5 atau 7 menit untuk Anda semua bisa memahami dulu, baik itu membaca surat tersebut serta memahami artinya. Nanti kita akan membahasnya dalam diskusi ini. Paham kan? Nah, bacalah dulu, Ibu beri waktu. Waktu telah Ibu berikan, yaitu 7 menit ya. Apakah Anda semua sudah membaca? Nah, sudah ya. Dari yang Anda baca ini, apa dulu yang terlintas dalam Al-Quran tersebut? Dapat memahaminya? Yaitu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 24 dan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Coba dulu dianalisis. Setelah dianalisis, coba berikan pendapatnya. Pendapatnya mengenai Al-Quran dan isi kandungannya tersebut. Siapa? Siapa yang bisa? Ya. Silakan Zikri. Ya Bu, Zikri ingin menjelaskan mengenai kedua ayat yang saya baca. Kedua ayat yaitu Al-Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 sama-sama mengatur tentang cara berbusana muslim dan muslimah Bu, dengan ketentuan harus menutup aurat dengan secara baik dan sempurna. Menurut saya begitu Bu intinya Bu. Dan menjulurkan jilbab sampai dada merupakan keharusan bagi seorang muslimah Bu, menutup aurat dengan baik begitu Bu. Beri dulu aplaus untuk teman kita Zikri. Terima kasih ya Zikri yang telah memberikan pemahamannya mengenai Al-Quran surah An-Nur tadi serta Quran surah Al-Ahzab. Dari teman-teman yang lain, sudah membacanya kan semua? Dibuktikan apabila Anda sudah membaca, pasti Anda bisa mencari kesimpulan atau memberikan pemahamannya atau analisisnya mengenai Al-Quran tersebut. Apa lagi? Oh ya, Aisyah. Silakan Aisyah. Surah An-Nur ayat 31 bahwa sebagai seorang perempuan hendaklah menutup aurat dengan menggunakan jilbab sampai menutupi dada serta tidak berjalan dengan membentangkan kaki, menjaga kemaluan, etikanya Bu. Serta Al-Ahzab juga begitu Bu, tentang cara berpakaian yang sopan dan baik Bu secara syariat Islam dengan menutup sempurna aurat kita Bu. Terima kasih kepada Aisyah. Beri dulu aplaus untuk Aisyah. Dari yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan analisisnya, pemahamannya mengenai Al-Quran tersebut? Kita akan membahas tentang isi kandungannya. Siapa lagi? Tidak ada lagi? Jika tidak, apa yang dikatakan oleh teman-teman kita itu, baik itu Zikri dan Aisyah itu sudah benar ya. Itu merupakan cara pandang mereka dalam menganalisis isi kandungan dari Al-Quran surah An-Nur dan Al-Ahzab tersebut. Ibu yakin Anda semua pasti sudah memahaminya dan karena sudah membacanya. Namun sebelum itu, dengar penjelasan Ibu sedikit ya. Mengenai Quran surat An-Nur
ayat 31. Nah, di dalam Al-Quran tersebut kita diperintahkan, wahai wanita beriman, hendaklah kamu menjaga pandangannya, menjaga kemaluan, serta menutup aurat. Menutup aurat di sini kita diperintahkan untuk menjulurkan jilbab kita, yaitu jilbab itu berbusana muslimah, memakai kerudung sampai menutupi dada, serta tidak menampakkan aurat kita kecuali kepada yang mahramnya. Sampai sana paham? Iya. Jika Quran surat An-Nur seperti itu, Al-Quran surat Al-Ahzab juga begitu. Dia akan saling mengaitkan antara dua dalil tersebut. Dalam Quran surat Al-Ahzab menyatakan bahwa juga begitu, bahwa sebagai wanita muslimah, sebagai wanita beriman, kita juga diwajibkan untuk menutup aurat kita dengan menjulurkan kerudung kita sampai menutupi dada. Dari penjelasan itu, apakah Anda paham? Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu ingin menanya, Anda semua kan sudah rapi, berbusana muslimah dan berbusana secara syar'i, baik itu yang laki-lakinya maupun perempuan. Untuk perempuan dulu, apakah Anda semua konsisten dalam memakai hijabnya, berbusana secara muslimah ini? Alhamdulillah. Ya, jika begitu kita harus istiqomah ya. Mudah-mudahan Anda semua yang ada di sini selalu menerapkan dengan cara berbusana yang islami, dengan ketentuan yang telah berlaku dalam Al-Quran. Begitupun Anda yang laki-laki juga menggunakan pakaian yang sopan seperti ini. Sampai di rumah, kita juga menutupi aurat kita. Dengan demikian, kembali pada konsep cerminan diri, maka dari itu, apabila kita telah menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, pakaian yang sesuai ketentuan ajaran Al-Quran, kita akan memancarkan keindahan dari diri kita, memancarkan akhlakul karimah yang akan keluar, terpancar dari diri kita ini. Coba lihat dulu teman-temannya. Karena memakai pakaian yang sopan, berbusana secara baik, kita kan senang kan melihat teman-teman kita yang rapi, bersih, mereka nyaman menggunakan pakaian itu. Iya kan? Iya. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, siapa dulu yang ingin bertanya? Bertanya mengenai masalah yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu berbusana muslim dan muslimah yang akan menjadikan kepribadian diri kita, cerminan kepribadian diri kita. Siapa dulu? Iya, silakan Feni. Iya, bagus ya pertanyaan dari Feni. Siapa yang bisa mengulanginya? Pertanyaan dari Feni ini. Pertanyaan dari Feni ini, Feni memberikan sebuah contoh persoalan. Bagaimana Bu, katanya, jika masih ada saudara-saudara kita sesama muslim yang masih belum bisa menggunakan jilbab, yang masih belum bisa menutup auratnya, bagaimana itu? Ibu lempar dulu ke teman-teman yang lain. Apakah dari Anda bisa memberikan pemahamannya, pendapatnya mengenai masalah tadi? Ya, silakan Anissa. Terima kasih Anissa. Terima kasih dulu terus untuk Anissa. Jika demikian, itu jawaban dari Anissa ya. Siapa lagi yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Feni ini?
Silakan Fajri. Benar. Terima kasih kepada Fajri yang telah membantu menjawab pertanyaan dari Feni. Kasih dulu aplaus untuk Fajri. Yang lain masih ada yang ingin menambahkan? Tidak. Jawaban dari Ananda tadi, baik itu Anissa maupun Fajri, itu sudah benar. Maka dari itu, Ibu ingin lebih menguatkan, memberikan pemahaman kepada Ananda semua, tidak hanya kepada Feni. Anda semua pasti kan melihat juga fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Maka dari itu, mengenai pertanyaan tersebut, Ibu akan menjawab bahwa jika masih terdapat teman-teman kita, saudara-saudara kita, seagama, seiman gitu, yang masih belum bisa menutup auratnya. Pertama, kita jangan pernah dulu menjadi seorang guru yang berhak menggurui mereka, yang berada pada tingkat pemahaman yang mungkin berlagak sombong kepada mereka. Ketahuilah bahwa kita sesama muslim diwajibkan untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Maka dari itu kita mengingatkan kepada mereka kepada mereka tentang tuntutan atau tuntunan ajaran Islam ini. Bagaimana mewajibkan seorang perempuan ini menutup auratnya. Kita tidak boleh dulu menghakimi mereka. Apabila mereka belum bisa menutup auratnya, jangan menyalahkan mereka terlebih dahulu. Jangan berikan pemahaman yang langsung menjatuhkan mereka bahwa mereka itu sangat begini, berdosa gitu. Mungkin saja di luar sana mereka rajin sholatnya, ibadah-ibadah yang lain teratur. Maka dari itu, jangan pernah bosan-bosannya kita mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan yang baik. Kita juga perlu kepada mereka itu, karena itu adalah saudara-saudara kita. Kita ingatkan kembali, jangan bosan-bosan kita cari perhatian mereka. Bagaimana kita memberikan kebiasaan yang baik juga kepada mereka untuk menutup auratnya, ya kan? Paham? Ya. Boleh saja kita misalnya ke teman kita ajak secara perlahan dulu. Aku pakai jilbab ini nyaman loh, coba ini pakai. Dikasih misalnya kita memiliki rezeki lebih, kita belikan teman kita. Coba dulu pakai ini. Jangan seolah-olah kita itu menggurui, kita ini paling bersih gitu, paling suci, paling benar. Jadi kita sama-sama juga belajar, Anda semua introspeksi juga diri, kita sama-sama memperbaiki diri kita, sama-sama ingin menjadi insan yang lebih baik. Paham kan? Dengan demikian, maka dari diri kita itu juga akan tercermin kepribadian diri kita dengan cara mengajak teman-teman kita itu kepada kebenaran, serta kita menggunakan busana-busana yang baik, sopan, sesuai syariat Islam. Maka dari itu mereka akan melihat cerminan diri yang baik pada diri kita ini. Paham kan? Iya, paham. Sebelumnya kita tutup, siapa lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi. Karena berhubung waktu kita sudah mulai habis, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk kalian semua paham, lebih memahami materi kita, bahwa kita tadi kan membahas tentang Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Di sana Anda tadi sudah Ibu tugaskan untuk membacanya serta memahami isi kandungannya. Untuk tugas minggu besok, Ananda Ibu berikan tugas bahwa Ananda harus bisa menghafal dari kedua ayat tersebut serta menghafal juga artinya ya. Paham? Tidak berat kan? Tidak, alhamdulillah. Maka dari itu, besok minggu depan Ibu akan mencek kehadiran Ananda satu persatu berdasarkan pemahaman atau hafalan dari Ananda semua terhadap ayat Al-Quran An-Nur dan Al-Ahzab tersebut. Sampai sini paham? Paham. Oleh karena waktu kita sudah habis, terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda semua.
Maaf apabila ibu salah dalam penyampaian, itu merupakan khilafan dari ibu semata. Kebenaran itu hanya terletak atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibu mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Maka dari itu marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.